Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras di channel Pak Denung. Malam ini saya ada di sekolah di SMA Negeri 1 Mundu Cirebon. Saya ingin ketemu ngobrol-ngobrol bareng Bapak Saihu Darmansyah, atau yang biasa dipanggil dengan Pak Ahoy. Ini adalah rumah kedua barangkali ya, rumah kedua bagi Pak Ahoy ini. Seperti apa ceritanya, bagaimana Pak Ahoy ada di SMK 1 Mundu? Mari kita sama-sama ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dulu deh, ya, kenapa sih dipanggil? Namanya kan Saihu Darmansyah. Ya, betul. Ya, dipanggil Ahoy. Nah. Bisa cerita nggak itu? Boleh. Gimana? Jadi waktu masa-masa kuliah, karena saya asli dari Banten. Oh iya. Kuliah di Bandung, ketemu dengan teman dalam satu kosan. Jadi setiap teman datang, kalau kita mau makan bareng, saya selalu memanggil teman-teman, hoi, sini hoi, sini hoi. Oh. Akhirnya teman-teman manggil saya, tuh si Ahoy. Ahoy itu maksudnya yang biasa manggil. Iya, manggil, hoi, sini kita makan-makan bareng. Nah, maka teman-teman kampus tuh bilangnya, tuh si Ahoy. Makanya terkenal lah saya jadi Ahoy. Gitu kan. Ternyata sahabat, ini sesederhana itu, sesimpel itu ini semua harus tahu ini asal muasal dari Bapak Saihu Darmansyah dipanggilnya Pak Ahoy. Ternyata sederhana sekali ya. Iya, betul. Dari mulai kuliah berarti. Dari mulai kuliah dipanggil oleh teman-teman. Iya, teman-teman satu kampus akhirnya karena dari satu orang itu memperkenalkan tuh si Ahoy. Si Ahoy. Si Ahoy. Maksudnya si orang yang biasa manggil hoi. Ya, gitu. karena saya hati-hati. Kalau manggil hati-hati ya, yang baik gitu. Supaya jadi panggilan julukannya juga baik. Iya, betul. Pak Ahoy. Ya. Udah berapa lama di Mundu? Ya, kurang lebih kita 25 tahun di Mundu. Hah? 25 tahun di Mundu, ya seumur dengan anak saya pertama. Masya Allah. Jadi saya tahu 25 tahun itu karena anak saya berumur 25 tahun, berarti pertama kali seperempat abad. Seperempat abad di Mundu. Istimewa sekali. Ini seperempat abad 25 tahun bukan waktu yang sebentar. Iya, betul. Asli Bandung ini sahabat, beliau ini aslinya Banten ya? Banten, asli Banten. Tapi kemudian punya istri orang Bandung dan punya rumah di Bandung, tinggal di Bandung. Ya. Tinggal di Bandung. Dan Ini selama 25 tahun itu kita selalu seminggu sekali pulang PP. Dan menggunakan pertama memang pakai bis. Selanjutnya baru kita kendaraan motor ya. Iya. Bolak-balik motor. Pertanyaan berikut adalah, kok betah sih? Apa yang membuat sampai 25 tahun honor ya? Maaf nih, honor ya? Betul, honor 25 tahun, bukan waktu sebentar. Apa sih yang menyebabkan beliau bisa survive menjadi orang yang memiliki spirit fighting, semangat untuk bertarung sampai kemudian saat ini beliau nanti cerita bahagianya ya. Bagaimana? Ya, pertama kali saya datang ke sini kebetulan teman saya yang dulu satu atap di STM Wira Swasta, itu kebetulan jadi kepala sekolah di SMK Mundu. Dan saya dihubungi, suruh bantu ke sini. Dan membantunya juga mereka tidak menjanjikan untuk jadi seorang PNS kan. Oke, karena dia tahu bahwa 3 orang pertama ke sini itu, saya, Pak Yayo, Pak Rudi. Nah, kepala sekolah itu tahu dedikasi kita waktu di STM Wira Swasta. Jadi minta bantuan ke kita.
ya kita bantu, dan kita pun tidak mengharapkan jadi PNS kan, tetap karena kita dari dulu udah lama dengan kepala sekolah itu, jadi kita bantu. Nah setelah bantu, kenapa kita bertahan? Tadinya memang kita itu nggak enak ya, karena itu teman, kita harus serius. Nah, walaupun kita hanya ya digaji jauh lah, jauh digaji jauh, tapi kenapa betah? Karena ya itu, kita walaupun gaji kecil asal kerja kita nyaman. Intinya kita tetap bersyukur, mau kecil tetap bersyukur, nyaman, karena rezeki kan tidak dari sini saja, ya kan. Intinya gitu, walaupun gaji kecil tapi kita berusaha untuk mencari nafkahnya itu sampingan-sampingan yang lain, sehingga kita bisa bertahan di sini. Kalau ya memang kalau mengandalkan di sini saja nggak mungkin, sebenarnya nggak mungkin, tapi ya rasa tanggung jawab ke sini tetap harus ada, walaupun betul. Ya kita ada sampingan-sampingan tertentu gitu. Nah jadi itu yang saya garis intinya mah nyaman dulu. Ini tadi nih, bekerja lakukan dengan sebaik-baiknya, ada yang didapat itu kenyamanan hati. Kenyamanan. Bidang yang diampu apa sih? Atau dulu waktu datang pertama itu melakukan apa di Mundu ini? Ya, waktu datang pertama karena kepala sekolah minta bantuan, di Mundu itu belum, teknologinya belum canggih, ya kan, teknologi, karena belum ada komputerisasi. Dipotong, tahun berapa itu? Itu tahun 97. 97? Iya. 97. Sebelum moneter. Sebelum krisis moneter, ya, sebelum 98 ya, 98 jadi krisis moneter. Tahun sebelum krisis moneter. Jadi ini sahabat, 97 beliau sudah merapat bergabung di SMK 1 Mundu bersama dengan Pak Rudi, Pak Yayo Sadi, dan Pak Yayo almarhum. Iya. Nah itu dilemanya ketiga-tiganya pada tahun itu baru lahiran anak pertama semua gitu. Semuanya? Kan iya, karena Pak Yayo lahiran anak pertama di bulan Februari, Pak Rudi di bulan Juni, dan anak saya di bulan Agustus. Nah Agustus itu kita berangkat, saya juga dilema, aduh saya baru lahiran istri, gimana nih, tapi rasa tanggung jawab karena sama teman gitu, saya udah ngeiyahkan di sini, ya sudah kita harus komitmen iya gitu kan. Dan ini sahabat, tidak mudah ini, bahwa tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita ucapkan, kita harus melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Iya betul. Apa amanah barangkali. Amanah. Ya. Dan hanya sesederhana itu, Pak Ahoy, saya siap, saya bertanggung jawab, dan itu 25 tahun. 25 tahun, betul. 25 tahun. Betul. Komputer ya? Ya, komputer. Seingat saya, mohon direvisi kalau keliru, waktu itu di SMK Mundu belum ada komputer. Belum ada komputer. Iya. Belum ada komputer. Kemudian 3 orang inilah tim dari Bandung datang. Iya. Kemudian ada semacam ruangan khusus. Ruangan khusus untuk pembelajaran komputer. Pembelajaran komputer. Di dalam materi belajar belum ada ya? Belum ada. Jadi waktu itu komputer masih semacam apa? Kursus. Betul, semacam jadi kursus, semacam kursus supaya gimana caranya baik siswa maupun kepegawaian bisa komputer juga. Gitu kan. Nah itu. Dan ini beliau ini 3 orang ya, dengan 1 almarhum yang menanamkan cikal bakal teknologi di SMK 1 Mundu. Iya, betul. Pak Ahoy, selama 25 tahun itu kan jelas lah ada apa ya, hal-hal yang membuat Pak Ahoy merasa nyaman. Apa itu? Ya, karena gimana ya, nyaman itu intinya gini aja, kita menerima rezeki itu ikhlas lah, nggak usah harus ngegerutu gitu gini ya. Yang penting ikhlas dan kita jalankan tugas, karena intinya saya tetap harus menafkahi keluarga. Betul. Dan saya juga bilang ke istri, ini anak kita baru lahiran, sampai akhirnya berkorban istri yang harus keluar kerja. Sebenarnya istri bekerja, dia sebagai supervisor di sebuah perusahaan ekspor impor di Bandung. Karena saya sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab menafkahi, bukan saya dinafkahi oleh istri. Itu akhirnya dengan tidak mengurangi kekurangan dari saya harus berusaha untuk mencukupi kehidupan keluarga. Dan saya minta istri pada saat itu tidak usah melanjutkan kerja,
mengundurkan diri karena dilemanya siapa yang mau ngurus anak gitu kan. Kalau memang istri mau tetap bekerja, berarti saya yang harus stop. Stay di Stay di rumah. Bandung dan Stay jadi Bandung, iya, ibu iya, rumah tangga. Jadi kebalik gitu kan. Akhirnya seperti itu. Tapi akhirnya istri Memahami. memahami, maka istri langsung mengundurkan diri. Jadi karena ngurus anak, karena saya tidak mau anak saya diurus oleh neneknya. Karena nanti kasih sayang anak beda antara orang tua dengan nenek. Betul. Nah itu, makanya istri berkorban, ya sudah saya yang mundur. Tapi di situ saya komitmen, saya harus bisa tetap bertahan bekerja gitu kan. Nah, walaupun itu ada istilahnya kecil gaji Pritwai, tapi kita terima ikhlas. Makanya saya bilang istri, kita dapat hasil kecil, alhamdulillah, besar pun alhamdulillah. Tidak kecil manyun, besar ketawa. Nah itu, akhirnya istri memahami seperti itu. Iya. Wow. Ini cerita ini belum ada yang tahu loh, hanya ada di channel Pak Denung di cerita ini. Iya, saya belum bercerita banyak. Belum ada cerita ke siapa-siapa Iya, kan? sebenarnya ada beberapa pengorbanan yang harus kita. Sebuah kehormatan bagi saya bahwa cerita ini muncul di channel Pak Denung ya, khususnya di konten Ngobras ini, bahwa bentuk tanggung jawab seorang suami garis miring bagi laki-laki terhadap keluarga, mengambil sebuah keputusan itu butuh sebuah keberanian, Pak Ahoy. Harus. Mengambil keputusan itu butuh sebuah keberanian. Beliau berani membuat keputusan, hai istriku, sudah resign saja. Keluarga adalah tanggung jawab saya. Iya, betul, sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga. Ya, betul. Jadi konsentrasi Pak Ahoy ini di sekolah 100%. Iya, 100%. Satu itu loh yang bikin beliau, orang Sunda bilang mungkin regreg ya, kuat meninggalkan. Ya, sebenarnya selama perjalanan juga banyak diterpa. Artinya banyak teman-teman yang ngajak kerja di Jakarta dengan gaji gede lah, penghasilannya gede atau apa. Tapi saya berpikir sudahlah, biarpun di sini kecil tapi tetap akan langgeng gitu kan, intinya gitu kan, akan terus langgeng. Saya suatu saat pasti akan suatu saat pasti akan gitu. Sebab kalau saya ikut teman, begitu teman pindah kerja lagi, saya mau kemana nantinya kan. Nah, intinya gitu ya, sudah tinggal fokuskan satu aja dulu pekerjaan, jangan dulu. Tapi kalau sampingan-sampingan sih itu mah lain cerita, itu mah freelance kan. Nah, itu kan dari sisi internal ya. Sekarang dari sisi eksternal, artinya di tempat kerja ini apa sih yang bikin jadi nyaman itu di tempat kerja ini? Ya kalau dari sisi eksternal ya, kita datang ke sini alhamdulillahnya kan kita tidak usah kos di luar. Jadi artinya mengurangi beban biaya. Di sini, di sekolah sini kita disediain ada asrama. Jadi sementara kita ya numpang di asrama gitu kan. Sampai sekarang bukan numpang lagi sampai sekarang. Jadi sekolah ini ternyata mau siang mau malam tetap rame gitu. Iya, jadi kita tidak pernah kesepian. Jadi kalau malam pun tidak pernah kesepian, siang pun ya otomatis bekerja gitu kan. Jadi tidak ada rasa kesal, rasa jenuh, rasa apa gitu. Di sekolah. Ya, di sekolah itu nggak ada rasa jenuh. Teman-teman? Ya, teman-teman care-care aja. Apakah ada faktor pendukung dari teman-teman ini? Ya, teman kita bertiga memang komit. Kita harus bisa menjaga tanggung jawab kita terhadap janji kepala sekolah teman kita yang dulu. Ya, kita harus tetap bertahan. Siapa sih yang dimaksud kepala sekolah? Kepala sekolah itu Pak Haji Tatang Sukandar. Jadi karena kita udah berjanji komit, dan begitu beliau pun pindah dari sini, beliau juga titip ke kita, tolong ya jaga kompetensi kalian di sini, jangan. Nah itulah itu aman. Bapak Dr. Harus Haji Tatang Sukandar, MPD ya, kalau nggak salah ya. Beliau adalah kepala sekolah sebelum yang 1, 2, 3, yang sebelum yang ketiga, jadi kelima ke belakang. Ya, betul. Yang kelima ke belakang sebelum yang ini, jadi udah melampaui 4 kepala sekolah. Ini Pak Tatang adalah yang kelima ke belakang. Jadi beliau sekarang sudah purna tugas. Iya, purna tugas. Mudah-mudahan beliau dalam kondisi sehat saja ya. Ya, Pak betul. Haji Tatang. Amin. Beliau ini yang dibawa oleh Pak Haji Tatang. Iya, betul. Bahasanya dibawa ya. Dan alhamdulillah beliau tetap amanah menjaga
kepercayaan beliau Ya, masih stay sampai di sini ya. ya betul. Hmm, Pak Ahoy, Ya, kesan-kesan dengan eh, sekolah ini, lembaga ini, ya kesan-kesannya ya, kesan bagus ya, masih ada ya, kesan jeleknya sih. ya kesan bagusnya memang di sini disiplinnya sangat tinggi, ya kan? Artinya tidak seperti di sekolah-sekolah lain. Sekolah lain sepertinya mereka liar ya. Kalau di sini dengan aturan-aturan seperti semi militer gitu, makanya kita merasa dihormati gitu oleh siswa-siswa kita dibanding di sekolah-sekolah lain di luar mundo. Nah, itulah kesan bagusnya sekolah ini. Jadi Ternyata militer kedisiplinannya sangat tinggi jadi sekali. mungkin perlu saya luruskan, bukan semi militer Ya. sekarang, tapi sistem ketarunaan. Ketarunaan, ya, ya. Nanti ada yang protes Ya, soalnya ya. benar. Ini sistem ketarunaan sehingga disiplinnya sangat dijunjung tinggi. Kemudian yang kedua, bahwa tadi yang Pak Ahoy bilang mungkin tidak seliar yang sekolah lain. Maksudnya bukan liar dalam arti kata negatif. Ya, bukan Bukannya. kata Ini negatif. saya luruskan bahwa yang dimaksud Pak Ahoy, anak-anak di SMK Mundu ini karena dengan menggunakan sistem ketarunaan, maka untuk mengkondisikan anak itu relatif lebih mudah. lebih mudah. Bukan mudah, tapi Iya, lebih mudah. Iya, karena memang sudah dibekali oleh konsep ini ya, ketarunaan Ya, itu. ketarunaan. Jadi ini mohon pemirsa jangan sampai salah, ya, Ya, betul. jangan sampai salah menafsirkan ya. Ya. Itu yang dibuat nyaman ya. Pastilah namanya anak. Ya, pasti. Atau teman-teman kita juga barangkali ada yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Banyak. Banyak teman-teman kita. Iya kan? Ya kan, ya terutama kalau kita misalkan seolah-olah ini mah anak kesayangan kepala sekolah. Nah, itu yang saya ya dulu tuh. Kalau apa-apa ada nggak saya sebutkan lah siapa-siapanya. Jadi dia sampai mau mau menurunkan gaji atau apa, ternyata dia nggak berani setelah tahu bahwa itu dibawa oleh kepala sekolah. Tahu dibawa oleh kepala sekolah. Ini saya juga baru tahu nih. Artinya merasa dia tuh ternyata dia ini bawaannya kepala sekolah. Tapi kan saya nggak seperti itu. Walaupun saya dibawa oleh kepala sekolah, tapi tetap melaksanakan tugas harus tetap gitu kan. Jadi di-clearkan, bukan karena kepala sekolahnya. Ini saya baru tahu cerita ini. Iya. Nggak pernah cerita kan? Iya, nggak pernah cerita. Cuman saya paham bahwa saya luruskan lagi, jangan sampai salah menafsirkan lagi. Tadi saya tanya, ada nggak sih yang teman bikin nggak nyaman? Oh, ada. Ya ada, pasti. ada. Pasti. Ya pasti ada. Apalagi dulu saat waktu kepala sekolah yang membawa beliau ke sini, mungkin karena komunikasi beliau bertiga terutama ya dengan kepala sekolah nyaman karena berasal dari daerah yang sama. Dianggap oleh pihak-pihak tertentu menjadi anak kesayangan, anak emasnya. Tidak sama sekali. Padahal tidak merasa seperti itu. Tidak merasa jauh. Yang kedua, bahwa beliau ini, Pak Ahoy ini khususnya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Tidak lebih dari itu. Jadi ini mohon untuk dipahami juga. Itu dari sisi guru. Dari sisi anak-anak, ada nggak yang bikin rese anak-anak? Ada sih beberapa anak yang bikin rese. Jadi artinya sehingga ya begitulah. Akhirnya kita juga sampai keluar keras, keluar apa. Karena anak melanggar disiplin. Kebetulan itu jurusannya yang saya ampu, jurusan di TKJ gitu kan. TKJ yang saya ampu. Karena itu anak saya, walaupun yang mengetahui guru lain. Nah, saya langsung emosi di situ. Karena kenapa? Saya tidak ingin anak TKJ saya ini tidak disiplin, ya kan? Makanya saya pertama kali begitu ada angkatan TKJ pertama, saya bilang bahwa TKJ itu harus punya moto. Dan saya mengeluarkan moto ke anak TKJ itu, motonya we are the first, not the best. Jadi we are not the first, but the best. Jadi kami bukan yang pertama, tapi kami harus yang terbaik. Nah, itu moto yang saya tanamkan ke anak-anak TKJ waktu angkatan pertama muncul. Saya masih ingat. Ya. Saya diminta oleh beliau, Pak Nung, yuk jalan-jalan. Nah, itu.
Jalan-jalan kemana? Keliling Cirebon. Maksudnya adalah bahwa waktu itu kita akan membuka jurusan Ya, baru. jurusan baru TKJ, ya. Kebetulan saya ada di kesiswaan. Ya, kesiswaan waktu itu. Saya diminta oleh beliau untuk membantu kita keliling, ya keliling SMP ya. Ya, Pak SMP, Ahoy. SMP. Keliling SMP untuk mensiarkan, mensosialisasikan tentang jurusan Baru di yang akan dibuka. 1 Mundi Cirebon. Sekarang sudah berjalan berapa tahun ya? Itu mulai 2007. Sekarang udah 2022. 2007 itu. 2007. 2007 3 ditambah 12. Ya, sekitar angkatan udah 15-an ke 15 atas. tahun Ya, ya, 15. ya? Ya, 15 tahun. 2007. Saya masih ingat sekali itu. Saya Ya, masih ingat betul. sekali itu. Keliling ke SMP, Ke SMP, ya. bicara tentang Ya, disiplin. disiplin. Dari sisi disiplinnya, Ya. karena kesiswaan. Ya, betul. Beliau dari sisi kompetensinya, Kompetensinya TKJ. TKJ. Wow. Ada banyak cerita yang tidak terungkap di luar sana. Ya. Terungkap di khusus channel Pak Denung nih. Ya, Terima betul. kasih Pak Ahoy. Iya, iya, iya. Bahagiaku, ulangi, bahagiamu, bahagiaku, bahagia kami semua. Iya, betul. Kita semua bahagia. Baik, Pak Ahoy, bisa nggak berbagi bahagia untuk saya, untuk channel Pak Denung, untuk rekan-rekan semua Iya. nih? Ya, di usia honorer 25 tahun, artinya kalau orang itu 25 tahun itu perak lah. Iya, iya. Jadi seolah-olah kita honorer perak. Betul, Nah, betul. alhamdulillahnya saya dikasih keberkahan yaitu sebuah SK. Tapi SK ini juga tetap saja ini mudah-mudahan ini amanah dari pemerintah untuk menjalankan tugas yang lebih baik lagi. Nah, itu kebahagiaan itu diraih selama 25 tahun baru saya memiliki SK yang sah gitu. Selama 1 lembar itu. Iya, 1 lembar itu. Sangat amat berharga. Amat berharga. Dan begitu pun akhirnya istri juga mengucapkan selamat gitu. Sudah bertahan akhirnya tercapai juga untuk jadi seorang ASN. Nah, itu kebahagiaannya istri sampai akhirnya ya insya Allah di keluarga juga akan selamatan. Karena kita insya Allah akan selamatan. Dan kebetulan ini di bulan sebentar lagi bulan haji. Iya. Nah, maka kita kemungkinan tetap kalau kita tiap tahun kurban walaupun saya honorer. Betul. Tiap tahun saya tetap melaksanakan kurban. Dan kurban itu tidak dadakan, kita cicil tiap bulan. Betul. Jadi di hari H kita nggak terlalu berat. Sebentar Pak Ahoy, jangan dilanjutkan dulu. Sahabat, kita mau dengar ini pernyataan beliau ini untuk sang istri tercinta. Apa yang ini diucapkan? Ya, saya mengucapkan ke istri, saya berterima kasih. Istri mau berkorban demi pekerjaannya, demi itunya, demi apa? Penghasilan dia. Sebenarnya dia penghasilan lebih besar karena mungkin istri berpikir melihat saya serius dan akhirnya istri rela melepaskan pekerjaannya, dan itu saya ucapkan terima kasih sekali. Dan istri selalu saya tanya, kalau ingin rezeki tolonglah doakan saya. Nah, akhirnya saya tanya, ternyata saya setiap saat selalu mendoakan suami, ya kan. Nah, alhamdulillahnya ternyata doa istri lah akhirnya tercapai. Ya, saya ucapkan terima kasih istri saya yang sudah mendoakan saya. Sehingga cita-citanya tercapai jadi ASN. Iya. Ada statement barangkali untuk teman-teman yang honorer yang belum sebahagia barangkali. Ya, untuk honorer yang memang belum saatnya, pasti insya Allah tetap mereka juga akan saya doakan akan menjadi sama seperti saya ASN. Tapi intinya tetap kita bekerja tetap harus sesuai yang diamanatkan. Jadi jangan sampai karena gaji kecil mereka malas-malasan untuk bekerja. Tidak seperti itu. Jangan. Dibuat enjoy saja, dan pekerjaan dibuat ikhlas saja, menerima berapapun, ya kan? Ya seperti yang saya alami
kalau saya ternyata gerutu, mungkin saya udah pindah, nggak di sini. Apalagi perjalanannya jauh dari Lumayan Bandung ke jauh sini, ya, iya. Bandung, Artinya, Cirebon, iya. Cirebon, Bandung. Dalam artian kita 2 dapur lah. Iya, Iya kan? betul, Saya betul. harus di sini menghidupi sendiri, sementara di Bandung saya harus menghidupi keluarga juga. Nah, itu kan 2 dapur. Iya, iya, Nah, bagi teman-teman, saya bisa, kenapa teman-teman yang lain tidak bisa gitu? Harus bisa gitu kan? Tapi insya Allah saya doakan semua juga akan menjadi ASN lah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hoy. Iya. Sahabat Ngobras, kenyamanan dalam bekerja adalah sebuah syarat yang mutlak dilakukan. Harus. Berapapun penghasilan, manakala kenyamanan hati di dalam sebuah bekerja tidak didapat, sepertinya tidak akan lancar. Ya, betul. Berikut adalah bagaimana bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang yang diberikan amanah oleh siapapun. Barangkali amanah yang paling hakiki adalah amanah dari Allah. Ya, Subhanahu dari wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui beberapa orang. Iya. Lakukan, kerjakan pada saat kita mendapatkan amanah itu. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan saya yang bicara loh, Ya. beliau ya. Beliau yang menyampaikan ya. Ketiga, manakala kita mendapatkan rezeki, syukuri apa yang ada. Ya. Ikhlas dalam melakukan pekerjaannya. Insya Allah rezeki itu akan didapatkan dari beberapa Ya, sisi. dari beberapa yang sisi. kadang-kadang kita sendiri tidak bisa Ya. memprediksinya. Ya, betul. Begitu ya? Ya, Sepakat betul, Pak? betul. Ya. Demikian sahabat Ngobras, dimanapun berada, kita tetap jaga kesehatan kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan apapun. Terima kasih Pak Hoy. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Bisa menjadi ASN sampai kemudian purna. Purna 60 tahun. 60 tahun ya. Iya, betul. Demikian sahabat Ngobras semuanya, jangan lupa salam sehat, salam satu rasa, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.